Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas bahwasanya pemerintah Kementerian Sosial sudah menyalurkan atau sudah mencairkan bantuan PKH di tahap yang ketiga ini, tepatnya di termin yang kedua. Nah, di sini banyak sekali KPM yang sudah menerima bantuan PKH-nya di rekeningnya masing-masing. Dan juga ada banyak KPM PKH yang belum masuk bantuan PKH-nya ke rekeningnya masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas 7 faktor yang bisa menyebabkan atau yang bisa menjadikan bantuan Anda bisa masuk ke rekening Anda. Nah, 7 faktor ini apa sajakah? Mari kita simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, bahwasanya sekarang pemerintah sudah menyalurkan bantuan PKH tepatnya di tahap yang ketiga, termin ke-1 dan termin yang kedua. Namun hingga saat ini banyak juga KPM PKH yang belum menerima bantuan PKH-nya atau uang PKH-nya belum masuk ke rekeningnya masing-masing. Banyak sekali juga yang mengeluhkan sudah di tahap yang kedua ini, maksudnya di termin yang kedua ini, belum juga bantuan saya masuk ke rekening saya. Nah, di sini saya akan menginformasikan 7 agar bantuan Anda masuk di rekening Anda. Nah, yang pertama adalah Anda harus eligible. Artinya di sini harus memiliki komponen dan yang kedua layak mendapatkan bantuan. Artinya memiliki komponen adalah Anda sebagai KPM PKH harus memenuhi atau harus mempunyai komponen yang pertama komponen kesehatan, yakni bisa ibu hamil, yang kedua bisa balita. Kemudian selanjutnya kalau bukan komponen kesehatan, itu bisa komponen anak sekolah. Yang pertama, anak SD atau anak SMP atau anak SMA. Kalau kuliah sudah tidak bisa lagi. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah disabilitas berat atau mempunyai komponen lansia. Nah, apabila Anda sudah tidak mempunyai komponen ini, maka Anda sudah tidak bisa lagi mendapatkan bantuan PKH. Nah, yang disebut yang pertama harus eligible itu tadi harus mempunyai salah satu atau minimal satu dari komponen-komponen tersebut. Yang kedua adalah layak, yang disebut eligible adalah layak mendapatkan bantuan atau dalam tanda kutip itu belum sejahtera atau belum bisa dikatakan mampu. Kalau yang pertama tadi harus eligible, yang kedua adalah faktor agar bantuan bisa masuk ke rekening Anda adalah Anda harus tercantum di data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau Anda belum bisa masuk di data DTKS, maka Anda tidak bisa dicairkan bantuannya. Kemudian yang ketiga, agar bantuan Anda masuk rekening adalah yang ketiga syaratnya data yang di IPKH harus padan dengan data yang di DTKS. Jadi misalkan nik Anda di EPKH yang dipegang oleh pendamping PKH-nya itu harus padan dengan data yang di DTKS.
baik itu data Anda sendiri, data suami Anda, data anak yang sudah mempunyai KTP, dan data-data seperti nomor KK, IBDT, dan lain sebagainya itu harus sesuai, harus sinkron dengan data yang di DTKS. Manakala belum sinkron, maka bantuan belum bisa dicairkan. Kalau sudah sinkron, nah itu bisa memasukkan atau bisa dicairkan bantuan PKH Anda. Kemudian yang keempat, agar bantuan Anda masuk ke rekening itu adalah harus padan EPKH, DTKS, dan Dukcapil. Jadi data-data Anda baik NIK, nomor KK, nomor BDT, atau nomor-nomor yang lainnya itu harus padan antara di EPKH, di DTKS, dan di Dukcapil. Jadi data yang di Dukcapil itu adalah data yang dijadikan landasan untuk penerima bantuan sosial. Jadi kalau data para KPM PKH itu belum sinkron antara data EPKH, DTKS, dan Dukcapil, maka belum bisa dicairkan bantuannya. Misalkan data yang di EPKH dengan DTKS sudah padan, tapi dengan Dukcapilnya kok belum padan, maka itu masih belum bisa untuk menjadikan syarat dicairkannya bantuan PKH. Nah, bagaimana? Harus sinkron antara tiga-tiganya tersebut. Karena di Dukcapil itu dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah menjadi syarat dicairkannya bantuan BPNT, BKH, maupun bantuan yang lain. Karena untuk meminimalisir pembagian bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Nah, kemudian yang kelima, agar bantuan Anda bisa masuk ke rekening adalah Anda harus masuk SK kepesertaan PKH oleh Kementerian Sosial, khususnya Direktur Jaminan Sosial. Jadi setelah 4 tadi itu sesuai, maka yang kelima adalah harus masuk SK kepesertaan PKH. Jika sudah dibenahi, sudah sinkron, berarti oleh kementerian akan dimasukkan ke SK kepesertaan PKH. Jadi misalkan data-data Anda itu sudah dibenahi oleh pendamping PKH maupun pendamping TKSK maupun operator yang ada di desa, kemudian sudah sinkron dan dikirimkan ke pusat. Nah, pusat nanti akan memasukkan ke SK kepesertaan PKH yang dilakukan oleh Direktur Jaminan Sosial yang ada di Kementerian Sosial di pusat sana. Kemudian yang keenam, setelah tadi harus masuk SK kepesertaan PKH, yang keenam harus masuk data SP2D oleh KPPN. Nah, setelah 5 tadi itu tercapai atau sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya atau sudah dikemas dengan baik, maka yang keenam itu harus masuk data SP2D. Nah, di sini surat SP2D itu akan diturunkan ketika akan ada pencairan. Biasanya itu Kementerian Sosial menurunkan kepada para pendamping PKH-nya nama-nama yang akan cair di termin-termin seterusnya, berikutnya. Jadi misalkan di termin ketiga nanti ada 500 orang. Nah, di situ sudah tahu semuanya kita para pendamping siapa saja yang cair dan siapa saja yang tidak cair. Maka dari itu Anda sebagai para KPM PKH itu ketika ada informasi yang memberitahukan bahwasanya PKH sudah cair, jangan langsung mengecek. Langkah pertama adalah tanyakan dulu, hubungi dulu pendamping PKH-nya. Apabila nama Anda masuk atau tidak, itu minta tolong untuk dicekkan. Misalkan, Mbak tolong
nama saya dicekkan, katanya sekarang sudah ada pencairan. Nama saya apakah sudah muncul atau tidak. Nah, sehingga Anda tidak bolak-balik lagi ke ATM untuk mengecek bantuan PKH. Iya, kalau ngeceknya itu di ATM yang ada link logo 4 Bank Himbara, itu bisa gratis. Kalau ngeceknya itu tidak di link atau ngeceknya itu di agen atau di e-warung, itu kan berbayar. Nah, daripada berbayar hanya untuk mengecek yang tidak pasti, kan lebih baik dibelikan untuk yang berguna, kebutuhan sehari-hari. Nah, saya himbau kepada Anda semua, kalau ada informasi pencairan baik itu di media sosial atau di YouTube, jangan langsung percaya. Tanyakan dulu kepada pendamping sosial Anda, apakah nama saya itu sudah keluar di surat SP2D. Karena surat SP2D itu tidak semuanya KPM PKH nama-namanya keluar, hanya sebagian saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah syarat agar bantuan Anda masuk pada rekening Anda, yakni sukses multi kredit oleh bank. Jadi setelah SP2D itu keluar, nah ini yang terakhir harus sukses multi kredit oleh bank. Artinya sukses di sini adalah tidak terjadi gagal burekol di bank sana. Terus tidak terjadi data-data yang tidak sesuai dengan bank, sehingga bisa dilakukannya pencairan kepada ATM rekening, kepada ATM KKS PKH maupun BPNT masing-masing. Kalau ditemukan gagal burekol, itu artinya gagal multi kredit oleh bank, sehingga meskipun tadi itu sudah sesuai, sudah dipadankan data Dukcapil, EPKH, DTKS, sudah masuk SK kepesertaan PKH, sudah masuk SP2D, tapi kalau yang poin ke-7 ini tidak bisa atau gagal, maka belum juga bisa dicairkan bantuan Anda. Karena kalau terjadi gagal burekol di rekening Anda di bank Himbara ini, maka terpaksa bantuan ditunda terlebih dahulu hingga disukseskannya multi kredit oleh banknya. Nah, itu saja sahabat YouTube, informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.